banyak yang belum ini ya, belum ada ya? Apa mereka belum install Proof kah? Itu gimana? Kak Kumar, udah bisa dimulai belum Kak? Mulai Kak? Hmm, terserah sih, bebas aja. Kalau mau nunggu boleh. Iya, ini Mau mulai. oke, menunggu ya. Berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sembilan. Total berapa sih kita, Kak? Kak Kumar? Pesertanya berapa sih total? Semuanya? Dua, Kita ada 22 orang. 22, dua, tapi dua. biasanya yang datang 17, 16 gitu. Oh gitu. Gimana nih yang lain? Mau nunggu apa mau mulai aja kita? Hmm? Terserah. Mulai ya. Oke. Selamat malam, Mbak-mbak, Mas-mas semuanya. Selamat malam. Malam Kak. Malam ya. Sehat semuanya ya. Udah diperiksa. PR-nya udah dilihat. Dilihat PR-nya masing-masing. Udah. Dah ya. Ini saya malam ini kita koreksi, tapi kita lihat PR kalian semua. Tapi nggak semua ya, nggak semua orang saya iniin kita periksa, tapi beberapa orang aja karena kebanyakan kalian masih banyak yang mungkin kesalahannya itu di tempat yang sama, jadi aku ambil salah satu, nggak apa-apa ya, nggak semuanya saya lampirin di sini ya. Iya. Dibuka aja mikrofonnya, nggak apa-apa kalau mau ngomong gitu. Oke, saya share dulu. Udah muncul share screen-nya? Sudah. Udah. Udah ya? Oke, dimulai dari ini punyanya Arbi. Arbi mana? Arbi ada? Mas Arbi? Saya percaya. Ada. Ada. Oke. Semuanya lihat punyanya Mas Arbi. Pertama, ini kenapa nomor satu salah? Ada yang tahu salahnya di mana? Mas Arbi ya, saya tanya Mas Arbi dulu. Nomor satu, Mas Arbi tahu nggak salahnya di mana? Di kalimat terakhirnya. Coba Mas Arbi baca yang nomor satu. 我送给林红一听可乐。 Artinya kalau Mas Arbi itu mau ngomong apa kalau bahasa Indonesianya? Saya mau ngasihin ke Linhong satu botol cola. Nah, itu eh, salahnya Mas Arbi di sini tuh kan kele itu kan bentuknya berarti botol ya, satu botol kan. Kalau botol itu ada yang tahu apa measure word-nya? Ada yang tahu? Buka mikrofon yang tahu? Ada yang tahu? Ke ya. Iping. Ke. Nah, Oh iping. Ya iping. iping. Iping, iping ya, bukan iping ya. Harus cari dulu. Iping, ya, iping. Nih, kelihatan nggak? Kalau tebal apa?
Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini iping kele. Nih measure word. Nanti saya buatin ini apa namanya kayak gambar untuk measure word nanti. Iping kele. Dari situ. Kemudian lihat punyanya Mas Arbi itu nomor 3. Nomor 3 itu shall. Sebenarnya kalimat ini nggak salah. Nggak salah. Cuman di sini kalian banyak bikin kalimat dari shall ini kalimatnya tuo shao cien. Di sini kita membahas shall-nya aja. Shall itu kan artinya kecil, ya kan? Jadi buat kalimat dari shall. Jadi contohnya apa? Cai celi ren hen shao. Di sini orang sangat dikit. Contoh situ gitu. Jangan tuo shao cien. Tuo shao itu dia satu kata, artinya berapa. Jadi kalau saya minta mbak, mas-masnya semua bikin kalimat dari shao itu tuh bikinnya jangan tosa ya, karena tosa itu udah satu kata artinya berapa, bikin dari shao doang gitu. Paham? Banyak yang bikin tosau. Besok lagi dan gitu. Apa kalau misal diminta dari shao-nya aja, jangan tosau cien. Nggak salah kalimatnya benar. Coba sauci tosau cien. Nah, bisa dipahami juga artinya. Cuman kalau ini kan kita bahasnya shao-nya doang, artinya sedikit gitu, atau kurangi atau sedikit gitu. Jadi dari shao doang. Tuh. Kemudian yang nomor 8. Nomor 8 ini kenapa kue saya salah? Ada yang bisa jawab? Dari Mas Arbinya dulu. Mas Arbi, tahu kenapa kuenya saya salahin? Saya ganti jadi apa ini ansanya? Ada yang bisa baca? Neng. 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 Kenapa saya pakai neng? Ada yang tahu? Kurang pas aja sih kalau pakai kue kayak. Iya, kurang pas aja ya, benar. Cuman kalau ditanya lebih pastinya, ya, yang artinya hampir sama itu ada apa coba? Ada kei, kemudian ada apa lagi? Ada kei, ada neng, sama ada kue. Nah, bedanya dari 3 ini apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Bedanya apa? Nggak ada? Kalau kei Hmm. dia bisa secara gimana ya? Kalau kei dia bisanya Bisanya? bentar ya Kak, lupa. Oh, kei itu dia bisanya secara kayak bisa aja gitu, nggak pakai. Lagi? Kalau kue? Oh. Lupa Kak. Oke. Ini ya, semuanya dengerin biar saya jelasin. Kalau bedanya apa? Bedanya kalau kei itu dia lebih ke permisi. Berarti artinya adalah boleh. Tuh, itu kalau kei. Ya. Nah, kalau neng itu dia tidak ke permisi. Jadi tidak ada kata boleh atau tidak boleh. Dia itu lebih ke bisa. Bisa. Oke, contohnya kayak gini nih. Kamu bisa datang nggak? Woyoi ke searching. Aku ada acara ya. Ni neng lai wo ama. Kamu bisa datang, dia bisa pakai neng. Oke. Nah, kalau kue itu artinya bisa juga. Tapi bisanya itu bisa yang butuh belajar. Contoh, kue itu bisa, artinya bisa, tapi untuk yang butuh belajar. Contoh apa? Contohnya yang berhubungan dengan
Bakat, minat bakat misalnya, kamu bisa main gitar kah? Kamu bisa nyanyi, kamu bisa berenang, kamu bisa apa? Kamu bisa bahasa Inggris, itu pakainya hui. Kenapa pakai hui? Jadi bedanya apa? Kalau kei itu dia lebih ke permission, boleh atau tidak gitu kan. Kalau neng itu lebih ke santai dia, bisa. Bisa. Contoh kayak kalimat ini, kamu bisa datang nggak? Nineng lai wo ama, kamu bisa datang ke rumahku gitu. Tapi kalau kue itu artinya juga bisa, tapi kue itu digunakan untuk sesuatu hal yang butuh belajar. Bisanya itu karena belajar. Contohnya lebih kayak saya bilang tadi lebih ke minat bakat. Bisa berenang, bisa main musik, bisa nyanyi, bisa apa lagi? Bisa bahasa Inggris. Nah, contoh gini. Kasih kalimat ya. Kalau kue itu dia tuh kalimatnya kurang lebih kayak gini. 你会说汉语吗? Artinya, 你会说汉语吗? Kamu bisa berbicara bahasa Mandarin nggak? Bahasa Mandarin enggak? Nah, kamu bisa bahasa Mandarin nggak? Nah, itu kan kenapa pakai hui? Boleh nggak pakai neng? Boleh nggak kalau aku pakai neng? Nggak. Nggak pas aja sih, Pak. Bukannya nggak pas. Nggak Iya, bisa. nggak pas benar Nggak sih. bisa. Cuman lebih tepatnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena seperti yang aku bilang tadi, pakainya kue. Kue itu artinya bisa. Bisa yang bisanya itu karena ada proses belajarnya. Ni kue sohan yuma, kamu bisa bahasa Cina. Bahasa Cina itu kan kamu kan butuh belajar gitu. Ada lagi ni kue cangkema. Ni kue cangkema. Kamu bisa nyanyi. Kalau gitu. Apalagi coba? Ni hui yoyong ma. Yoyong tuh berenang. Ni hui, kamu bisa berenang. Suatu hal yang butuh belajar. Itu pakainya hui. Kamu bisa berenang nggak? Kamu bisa nyanyi nggak? Kamu bisa bahasa Cina nggak? Gitu. Nah, kalau kei itu dia lebih ke permission. Artinya kan boleh. Contoh. 我明天可以不来上课. Apa artinya? Besok saya boleh nggak tidak masuk kelas? 我明天可以不来上课吗? Nah, jawabnya dua antara 可以 atau 不可以. Boleh atau tidak boleh. Itu. Paham? Jadi lebih ke permission. Contoh lagi. 我想去洗手间. Keima. Apa artinya? Ada yang bisa? Saya mau ke kamar mandi, boleh nggak? Jadi dia lebih ke permission, boleh atau tidak, itu pakainya kei. Nah, kalau tadi kue itu, kue artinya bisa, tapi yang dia itu ada proses untuk belajarnya. Gitu. Paham? Paham belum? Penggunaan kei, neng sama kue, bedanya apa? Paham ya? Yang lain paham? Yang lain lu nggak ada suaranya, yang lain buka mikrofon nggak apa-apa, biar rame dikit. Udah ngomong, Kak bisa paham. diulang kalau yang neng itu gimana tadi? Kalau eneng itu cuma sekedar bisa, contohnya. Contoh kayak ini kalimatnya Mas Arbi nih. Nineng bukan kue ya, ganti neng. Nineng lai wo ama. Dia cuma bisa, santai, lebih ke relax dia. Nah, kalau kei itu artinya boleh, dia lebih ke permisi. Lebih ke permission, boleh nggak masuk nggak? Saya boleh duduk di sini nggak? Saya boleh melakukan ini nggak? Itu. Nah, kalau kue
Hui itu sama kayak neng artinya bisa. Cuman dia itu bisanya ada proses belajarnya untuk bisa. Contoh, ni hui yoyong ma, yoyong tuh berenang. Kamu bisa berenang. Ni hui changke ma, kamu bisa nyanyi. Gitu. Ni hui shuo hanyu ma, kamu bisa bahasa Cina. Kan butuh belajar semuanya. Nah, itu pakainya hui. Kita nggak boleh ngomong ni neng shuo hanyu ma. Nggak boleh. Kenapa? Karena shuo hanyu ngomong bahasa Mandarin itu kan perlu belajar. Tapi kalau ditanya ni hui shuo hanyu ma, kamu bisa bahasa Mandarin. Pakainya hui. Gitu. Kalau neng itu dia lebih cuman bisa doang. Kamu bisa datang nggak? Gitu. Kamu bisa bantu aku nggak? Ni neng pang wo ma. Nineng pang wo ma. Nah itu kalau eneng. Eneng itu cuma nineng pang wo ma. Nineng lai sang ke ma. Contoh gini. Ngomong sama lause, minta maaf besok nggak bisa masuk kelas. Tui puji. Tui puji. Ming tian. Wo pun neng. Lai. Sang ke. Nah ini, maaf besok saya nggak bisa masuk kelas. Pakainya puneng, bukan pukui. Tui puji wa mingten pukui, bukan pukui. Puneng, saya nggak bisa. Jadi nang itu lebih cuman bisa biasa doang gitu. Paham? Paham belum semuanya? Paham. Paham. Paham, Kak. Paham ya? Terus tuh, oke, jadi itu sedikit pertanyaan. Kalau misalnya contoh gini, kalian jatuh, ya, nggak bisa jalan, ya, nggak bisa jalan. Itu ngomongnya gimana? Aku nggak bisa jalan. Kamu ngomongnya gimana? Pakainya wo puneng, pukei atau pukui? Punang. Punang silai. Nggak bisa jalan, jalan tuh coulu. Wo puneng, Wapunong Cholu. Punang coulu. wo puneng coulu, betul. Wo puneng coulu. Nah, wo puneng coulu. Kalau misalnya kalian udah sembuh, kalian udah bisa jalan, kamu bilang, aku udah bisa jalan. Itu ngomongnya gimana? Wanong Cholu. Ya betul. Wo Ijing. Wo Ijing. Wo Ijing. Nang Zhou Lu Le. Wo Ijing nang Zhou Lu Le. Gitu ya. Tapi boleh nggak kita ngomong gini? Wo Hui Zhou Lu Le. Boleh nggak? Enggak. Tergantung. Boleh. Boleh. Menurut kalian boleh nggak? Menurut kalian boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena ada prosesnya, ada pembelajaran tuh. Nah, gini. Ini sebenarnya ada kalanya boleh, ada kalanya enggak. Kapan dia boleh? Ketika kalau anak kecil. Contoh kamu menanya, anak kamu udah bisa jalan belum gitu kan? Mita Haize. Mita Haize. Anak kamu. Hui Choulu lemah. Tuh, anak kecil. Karena dia butuh proses belajar. Tapi kalau kita udah besar, apakah perlu belajar jalan gitu? Kan enggak kan? Contoh kayak tadi kita nggak bisa jalan karena sakit. Terus akhirnya kita sekarang bisa jalan. Nah itu pakainya woneng choulu le. Bukan wohui choulu, bukan. Karena kita kan udah besar dan kita nggak bisa jalannya karena sakit, bukan karena nggak pandai jalan gitu. Paham? Paham nggak? Paham. Oke, jadi kalau kayak gitu kalimatnya tuh lihat orangnya ya. Oke.
Lanjut sekarang PR-nya siapa ya? PR-nya ini. Tar. PR-nya. Sekarang lanjut ini. Punyanya Mbak Sevira Verhelin. Mbak Sevira ada? Mbak Sevira ada nggak? Nggak ada ya? Oh, ada tuh. Nggak ada ya? Oh, kalau nggak ada skip aja dulu. Skip aja dulu. Kemudian ke ini. Ini punyanya siapa? Ada yang tahu? Nggak ada namanya soalnya. Ada yang merasa? Belum kelihatan. Belum muncul Kayaknya punya screen. aku deh. Oh. Screen-nya belum muncul. Belum. Sekarang belum muncul juga screen-nya. Aku. Bentar, ulangi. Ulangi deh. Bentar ya. Sekarang udah muncul screen-nya? Udah, Kak. Udah. Oke. Mbak Stefani. Mbak Stefani ada kan? Ada. Nah, Mbak Stefani. Ini udah lihat tadi ya punyanya? Udah. Ya. Sekarang lihat punyanya Mbak Stefani semuanya. Lihat nomor 10 itu tentang searching. Itu Mbak Stefani nulisnya Ta Gong Se Searching Hen Duo. Yang benar Ta Gong Se You Hen Duo Searching. Itu ya Mbak ya, grammarnya ya Mbak ya. Ya. Ta Gong Se apa dulu, memiliki apa. Itu grammarnya. Apa memiliki apa. Jadi kalau misalnya di sini rame, ya kan? Di sini rame. Zai ce li you hen duo ren. Jadi bukan zai ce li hen duo ren, bukan dikasih you. Ta gong se you hen duo shi jing. Jadi ini ta gong se shi jing hen duo, dibalik juga. Ta gong se you hen duo shi jing. Gitu ya. Semuanya juga ini. Semuanya juga lihat. Oke, lanjut. Berikutnya. Aduh. Ini punya siapa? Udah kelihatan belum? Udah Punya keluar saya. belum search-nya? Punya siapa? Saya. Mbak siapa? Mbak siapa Amira. namanya? Mana Amira. Mbak Almira. Ya, Mbak Almira. Semuanya lihat punya Mbak Almira. Kok nggak nulis nama, Mbak? Lupa. Nggak apa-apa. Besok lagi nulis nama ya. Oke. Semuanya lihat punya Mbak Almira. Nomor 4. Mbak Almira nulis Jing Ke Wo I Pei. Ini tang ya? Tang gula ya? Iya. Iya, gula. Ini Mbak Almira mau bilang kopi dengan gula yang sedikit ya? Iya. Nah, ini kan Mbak Almira kan nulisnya Jing Ke Wo I Pei Tang Xiao de Cafe. Kalau gulanya sedikit itu jumlahnya di luar. Jumlahnya itu duluan. Xiao dulu, jumlahnya dulu, baru objeknya apa. Sama kalau misalnya kita mau bilang cangkir besar. Kita bukan bilang peita, bukan. Cangkir itu kan pei ya. Peize. Kita mau bilang cangkir besar, bilangnya bukan peita, tapi ta bei. Kalau kita mau bilang kayak gini, gula sedikit, dengan gula yang sedikit bukan tang xiao te cafe, tapi xiao tang te cafe. Jadi ukuran dulu,
jumlah dulu, baru objeknya apa, gitu. Paham, Mbak? Mbak siapa sih? Iya. Mbak Almira. Yang lain juga ya, yang lain juga paham. Jadi ukuran dulu, xiao tang de cafe, gitu. Sama kayak ini. Mbak Almira coba baca nomor 11. 第11题。我们在印尼房间有买菜单的特殊。Cai tan tetesu. Ini mau bilang sayur yang spesial ya? Iya. Maksudnya yang Tesu. menu Menu spesial. Oh. Jadi grammarnya itu spesialnya dulu, baru itu, dan pakai te. Nah, tesu te. Jadi kayak contoh kayak bilang nih, ini kan mau bilang menu spesial kan? Tesu te. Saitan. Tesu te. Spesialnya dulu baru. Contoh kayak kita mau bilang orang baik. Bukan kita bilang orang baik, bukan kita bilang bukan ren te hao, bukan, tapi hao te ren. Itu. Sama kayak orang spesial. Tebie te ren, bukan ren te tebie. Tebie te ren. Jadi spesialnya dulu, baiknya dulu, apanya dulu, dia sifat adjektif dulu, kata sifatnya dulu, baru orangnya, baru objeknya. Sama kayak tadi, sama kayak nomor 4 ini, ya, jumlahnya dulu, baru objeknya, sama kayak gitu. Contoh orang ganteng misalnya, ganteng itu tampan itu kan suai ya, suai deren, bukan ren te suai, bukan ren suai. Orang ganteng itu suai deren, suai ke itu abang-abang tampan, pria tampan, kakak-kakak tampan. Suai ke, bukan ke suai, bukan ke suai, bukan. Suai ke nenek tua misalnya, lau nenek, bukan nenek lau, gitu. Paham ya semuanya? Jadi dia kata sifatnya dulu, baru objeknya. Itu susunan bahasa Cina itu memang agak beda sama kita. Paham? Mbak Almira, paham? Iya, paham. Yang lain juga ya. Oke. Lanjut. Ini punyanya Mbak Sevira. Sevira kah itu? Sevira ada? Mbak Sevira? Gak ada ya? Oh, nggak ada, kita lewatin aja dah. Udah, itu aja PR-nya. Oke, dari kesalahan-kesalahan tadi udah bisa diperbaiki ya. Bisa lagi ya, dari grammarnya tadi semuanya dicatat kalau bisa yang tadi. Tadi dapat kita kutip pelajaran tadi dari PR tadi, dapat dari masalah tadi penggunaan kei neng hui. Udah bisa kan? Udah bisa belum? Paham belum? Kei neng hui. Terus dari grammarnya tadi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Lanjut ke ini, ke pembahasan kemarin. Kita baca kewen i. Ayo semuanya buka mikrofon baca. Kewen i. Ya. 课文一，马汀有一个朋友下个星期结婚，马汀想送他一份礼物，但却不知道送什么合适。可惜他问了不少中国人，他们都说朋友喜欢什么，想要什么，马汀心里问朋友，想要什么，我不需要你送我礼物。我希望你来参加我的婚礼。可是马汀觉得这么重要的事情，还是应该送一份特别的、特殊的礼物。好了吗？
好了，听懂了吗？哎，明白了吗？明白了，看懂了吗？看懂了，看懂了，看懂了，确定吗？看懂了。好，决定。 kalau gitu kantong, 如果看懂了，那就有一个问题。第一题 Felix 读一下。 Yeah, Martin 一 Martin 的 Martin 的中国朋友什么时候离婚？哎，结婚？结婚什么时候？下个星期。下个星期，对了，对吗？Kita Tongsue呢？ Yang lain mana suaranya? Gak apa-apa kok, ngomong aja. Siapa Singci ya? Nih ya, di sini. Wih, kepengen siapa Singci Jehun, berarti nomor 1 jawabannya? Minggu depan, siapa Singci? Siapa Singci? Oh, kalau gitu nomor 1 berarti jawabannya siapa Singci. Nomor 2, diarti Cing Setuisa. Mbak Stefani. Ya, baca ya. Cing bisa. Ya 妈 arti. 挺想送什么礼物？ Mati siang song sama liwu na. Semuanya. 大家回答一下。回答问题。还不知道要送什么礼物。对，他还不知道。还不知道。Oh, di sini dia dibilang, di sini dibilang ya. Nih, 但是不知道送什么合适，cocok. Masih nggak tahu mau ngasih apa yang cocok. Ya, 还不知道，所以berarti artinya masih nggak tahu mau ngasih apa. 还不知道。第三题，请Mbak Sheni Sarafina. Sheni ya. Sheni Sarafina. Mbak Sheni Sarafina. 妈丁已经准备了好礼物了吗？ 妈丁已经准备好礼物了吗？他已经准备了吗？还没有。还没有。还没有。Dari mana taunya? Yuk kita lihat, coba. 马丁就问朋友，他说我不需要，我希望你来。可是马丁觉得dia masih ingkai song, dia masih mikir ya mau ngirim apa, berarti dia belum junpei ya. 对，所以他还没准备好。第四题，请谁读一下 ？Arbi。Arbi， ini 读一下。呀，第四题。第四题，马丁的朋友希望马丁做什么？马丁的朋友希望马丁做什么呢？有人知道吗？ Buka mikrofonnya, nggak apa-apa, yang tahu bisa jawab. Nggak harus Arbi yang jawab, nggak harus yang baca yang jawab. 他的朋友希望他来参加。他来参加他的婚礼。
nih.马丁就问朋友，他说他的朋友说，我不需要你送我礼物，我希望你来参加我的婚礼。所以第四题，马丁的朋友希望马丁做什么？参加他的婚礼。好，最后一次啊，等一下，参加他的婚礼。最后一个 Martin ini Jing谁tulisannya Jing siapa yang membaca Jing happy wow happy 开心 happy 在吗 Mbak Happy 不在马丁觉得马丁觉得听不清楚 internetnya kurang bagus kah? 网络不好吗？马丁觉得应该不应该？马丁觉得应该不应该送朋友礼物？ Ada yang bisa jawab? 有人能回答吗？ Ada yang bisa jawab? Nomor 5. 应该送， Lo. 应该送礼物，马丁觉得应该不应该送朋友礼物？ Ada yang bisa jawab? Ingkai不应该送礼物？应该马丁觉得应该送礼物，他应该送 Martin 觉得应该送礼物。Dari mana itu? Mari kita lihat nih. 可是马丁觉得这么重要的事情还是应该送一份特殊的礼物。Berarti jawabannya ingkai ya? Sip. Bagus. iya. Jadi jawabannya ingkai. Ingkai. 明白了吗？大家都明白了吗？明白了，老师。明白了。Next， 下一个。海社有2个玛丽。Nih, Haise. Haise itu artinya apa? Buka mikrofon. Atau. Ada lagi arti lain? Ada lagi arti lain? Masih. Iya, betul. Haise itu punya 2 arti. Yang satu artinya itu atau. Satu artinya atau. Yang satu lagi artinya masih. Betul. Nah, ataunya di sini itu untuk memberikan pilihan atau pertanyaan. Tuh lihat nomor 1. Ni he cha hai shi kafe? Kamu mau minum teh atau kopi? Nah, nomor 2. 今天下午你想上网还是学习汉语? Itu untuk tanya ya. Ya kan? Nah, kalau haise yang artinya masih, kalimatnya contoh.
我开始喜欢你. Artinya Kamu masih suka sama aku? ya, aku masih suka sama kamu. Oh, artinya aku masih suka sama kamu loh. Ya, jadi haisu itu ada artinya dua, masih sama atau. Nah, atau itu ada dua, yang satu haisu, yang satu lagi koze. Tahu nggak bedanya apa? Haisu sama koze. Ini dua-dua artinya atau. Tahu nggak bedanya atau yang ini sama yang ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kalau haishu itu membandingkan barang satu sama barang dua. Kalau huoce itu pernyataan, satunya pertanyaan. Betul. Sip. Good job. Gitu ya. Jadi kalau haise itu dia ataunya itu memberikan sebuah pilihan. Kamu mau ini atau ini? Kamu mau dia, kamu suka dia atau dia, gitu kan. Nah, tapi kalau huozi itu dia tuh pernyataan. Ya. Paham? Contoh kalimat huozi, kalau kaise udah ada ya, kamu. Contoh kalau huozi itu kalimat quotes jarang sih ya. Kalau yang pernyataan, ada yang bisa kasih contoh nggak untuk quotes atau yang pernyataan? Ada yang bisa? Boleh. Ya, intinya haise itu pilihan. Nah, nanti kalau ketemu nanti kalau aku pikir-pikir dan siang culai bisa, kalau aku pikiran nanti aku kirim di grup deh. Pokoknya haise itu atau untuk kalimat tanya, untuk memberikan pilihan opsi. Kalau quotes itu tuh atau yang untuk ini kalimat pernyataan. Lanjut ya. Lanjut. 课文2. 几点了？几点了？几点了？4:45。我们休息一下吧，休息一下5分钟，好吗？好的，老师。休息一下5分钟。现在这一年是7:45吧. Sekarang di Indonesia jam 7 ya? Jam 7:44, 45 ya? Ya enggak? Iya. Terus ya? Kalau gitu nanti jam 7:50我们再上课吧，好吗？好的。休息一下，可以喝水，吃面包。Mau tanya-tanya dong, kalian Ampai mbak-mbak sama mas-masnya apa? Mau ke Cina kah? Halo, Iya, Kak. kalian ampainya rencananya tuh mau ke Cina kah?
makanya belajar bahasa Cina? Kalau saya pribadi sih mau lanjutin aja. Mau lanjut apa? Lanjut di sini aja di Indo. Iya Kak, soalnya sebenarnya saya pernah kuliah di Cina tahun lalu, tapi karena COVID jadi balik. Oh, udah SK berapa? Baru 2 Kak. Yang lain? Atau Kalau saya Hmm. niatnya pengen kuliah di situ, di situ mana? di Cina. Masih Kakak di Cina di kota apa? saya di Yangzhou. Mbaknya dulu katanya kuliah di Cina ya? Itu di Di mana? Yancheng Kak, di Di apa? Yancheng. Hah? Di Yancheng. Oh, Shenzhen. Oh, Yancheng, Yancheng. oh iya. Selain Mbak Grade Seva itu, yang lain ada nggak yang udah kuliah di Cina? Mungkin yang udah jadi mahasiswa? Ada? Bagaimana Kak? Selain Mbak ini, selain Grade Seva, Ini sih yang lain nih, yang lain teman-teman yang lain nih, mas-mas yang lain, mbak-mbak yang lain ada nggak yang udah kuliah? Kayak Kak Mbak Grade Seva kan udah kuliah, yang udah kuliah di Cina, yang udah resmi mahasiswa Cina gitu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, ada. Saya. saya Pengen ya? Terus kok bisa kalian kok bisa bahasa Cinanya udah lumayan? Sebelumnya belajar di mana? Belajar sendiri? Yang ini loh, yang belum pernah ke Cina apa gimana gitu? Atau belum ada gimana? 在学校，学校，你们的学校有汉语课吗？有，有，哇哦，但是不是所有的学校有呀？bukan semua, bukan semua ya, tapi sebagian ada. bukan. Bagus dong kalau gitu. Udah pada HSK 23 ya? 23 ya? 23. Makanya masuk jago pemula 2. Enggak, aku belum tes HSK. Belum tes HSK, tapi Belum. udah lumayan. Tapi katanya waktu pas mau masuk ke jago ini ada tes dan mereka Iya. makanya tes HSK 3 dan kalian luar biasa. Berarti kan udah perkiraan udah kalau tes HSK 3 itu perkiraan udah bisa lulus kalian. Lumayan. Hào, 还有1分钟。Kakak nggak pulang Indo. Enggak, kalau pulang aku kayak kamu nanti nggak bisa balik ke sini lagi takutnya. Dan panggil kakak ah, belum tua aku. Yuk, momen sangke pak. Share screen-nya udah muncul kan? Udah.
Dah. Ayo. Ichi tuisha. Mulai dari saya ya. Saya dulu ikutin balik ya. Tao shihou. 到时到时候到时候 Semuanya buka mikrofonnya. Cao xiang. 照照相相 Cao bian. 照照片照片有意思。有有意意思，思，一定。一定一定经济。亲戚亲戚经济。亲戚经济给。给麻烦。麻烦简单。简单办法。办法 Oke. 到时候 artinya sampai jam 到时候 artinya sampai jam saat itu pada saat itu sampai waktu ya saat itu boleh waktu itu saat itu boleh sampai pada waktu itu boleh oke. Oke. Kemudian ada cao xiang artinya cao xiang mengambil foto. mengambil foto ngambil foto. Ya, cao xiang tuh ngambil foto. Cao xiang tuh artinya mengambil foto. Ngambil foto tuh ada dua. Ada cao xiang, ada lagi pai. Pai cao bian. Pai itu artinya mengambil ya. Nah, pai. Pai itu artinya menangkap. Menangkap apa? Menangkap. Pai itu artinya menangkap. Dia itu kalau di depannya itu ada radikal ini, artinya itu radikal tangan. Jadi pai itu artinya menangkap. Apa yang bisa ditangkap? Pai cao bian. Pai cao boleh. Pai cao itu artinya sama, mengambil foto sama cao xiang sama. Pai cao. Pai cao bian juga boleh, lebih lengkap lagi. Pai-nya pai apa? Pai cao bian. Pai apa lagi selain pai cao bian? Pai shopping itu video. Shopping. Pai shopping kayak. Pai shopping. Pai cao bian. Tuh, kalau pai cao bian tuh ngambil foto. Pai cao bian itu pai shopping itu ngambil video. Kemudian yang ketiga ada cao bian. Artinya foto ya. You is artinya menarik ya. Bagus. Ni很有意思. Kamu sangat menarik. Contoh seperti itu ya. Kemudian eating artinya pasti ya, pasti. Pasti. Meeting apa? Meeting 通过 SSK 4. Kamu pasti lulus. ASK 4. Ya. Kemudian lanjutnya cinci.
Cinci itu artinya? Relatif. Cinci itu relatif itu, cinci itu kerabat. Paman, dan bibi, sepupu. Nah, itu tuh cinci, kerabat. Paham? Kemudian ada kei. Kei itu memberi. Kei kemarin udah saya jelasin ya. Kei sama ini, sama apa namanya? Song. Udah paham kan? Udah. Udah, Kak. Nggak perlu jelasin lagi ya. Kan udah tak jelasin. Oke, sekarang lanjut. Maafan. Artinya Masalah. masalah. Maafan itu lebih ke repot. Maafan itu lebih ke repot. Maafan itu artinya lebih ke repot. Maafan nila. Kalau maafan nila itu artinya merepotkanmu lah, telah merepotkanmu. Itu ibu Ci, maafan nila. Maaf telah merepotkanmu. Lebih ke repot dia. Maafan ini. Ya. Kemudian ada cientan. Cientan artinya Sederhana. gampang. Simple, gampang. Cientan. Rong i gampang. Rong i. Ada satu lagi rong i. Rong i itu gampang. Kalau cientan itu simple. Hampir sama. Caputuo. Hampir sama artinya. Cientan itu simple, kalau rong i itu gampang. Hampir sama. Caputuo. Kemudian ada panfa. Artinya panfa. Cara. Metode Ya, cara. cara. Panfa itu cara. Cara. Panfa. Nio sama panfa, kamu punya cara apa? Oke? Paham ya? Iya. Lihat ya. Tao Soho. Ini untuk penjelasan Tao Soho. Tao Soho. Masuk. Ini untuk penjelasan Tao Soho. Pi Jing apa nih? Afnya Rizani. Mbak Rizani. Jing ni tu isa. Ni teming se tai nan lah. Ya, Jing ni tu isa. Mbak, di mana kau berada? Mbak Afni, Rizani. Coba baca. Ayo. Gak dengar suaranya. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Gak dengar. Saya cuma lihat gerak-gerik wajah kamu aja. Ini dengar Lasa. Nah, sekarang ada. Ayo. 我朋友下个星期结婚，到时候我帮他们照片。 Ya. Suaranya kecil banget tapi. Oke. Ya, tapi dengar, saya dengar. Tenang. Saya dengar. Oke, saya ulangi ya. Semuanya dengar ya. 我朋友下个星期结婚，到时候帮他们照相。 Nah, ini untuk penggunaan 到时候 ya. 我朋友下个星期结婚 artinya buka mikrofon semuanya. Bulan depan Teman saya. temanku nikah. Minggu depan teman. Bulan depan teman nikah. Minggu depan, 到时候 Minggu depan. Minggu depan.
Bisa. Pada waktu itu Tao saya shihou wo fang membantunya. tamen. Hao xiang artinya Pada waktu itu saya membantu mereka Mereka mengambil foto. ya. Pada hari itu saya membantu mereka mengambil foto. Ini kejadiannya udah terjadi belum? belum lause Belum. Belum. Hamil faseng seba. Hamil faseng. Jadi berarti tau seho ini cuman artinya kan pada saat itu kan. Pada saat itu. Tau seho ini hanya bisa digunakan untuk future tense. Untuk masa depan. Untuk sesuatu yang belum terjadi. Paham? Mimbai lemah. 明白了。明白老师。好的。第二题，我请阿米拉，读一下。阿米拉20年，听不见，tidak kedengeran. Amila. Ya dengar Amira. 20年， Ah, bagus. 之后我们见再面。到时候你能认识我吗？ Oke. Ada lagi ya. 20年以后我们再见面。到时候你能认识我吗？ Artinya, buka mikrofon semuanya. 20 tahun 2 tahun kemudian kita bertemu. 2 tahun kemudian kita bertemu. Apakah kamu dapat Kau mengenali masih bisa saya? mengenali saya? Jadi 20 tahun kemudian kita bertemu. Pada saat itu, apakah kamu masih mengenaliku? Gitu ya. Paham ya? Berarti jadi tau seho itu hanya bisa digunakan untuk future ya. Masa depan ya. Oke? Kalau udah lalu, kalau untuk misalnya yang udah lewat, dia itu misalnya kamu bilang tau seho apa pada saat itu, tapi kejadiannya udah terjadi. Itu pakainya nah seho. Itu kayaknya Nah, seho. Ini ya. Enggak, dalam Nah, kamarku seho. baru ambil si Indonesia. Itu. Hah? Orang tua Apa? ngajarin kamu. Nggak ada ya? Ngomong sendiri ya? Oke, paham? Lanjut. Mimbai lemah. Jesu. Lause. Ah, Jesu. Kemudian. Ayo, ngerjain ini yuk. 我朋友下个星期结婚. Bukan ini. Ini. Nih. 下个学期你们可以来中国，到时候我就接你们。Artinya Halo. Buka mikrofon. Siapa Sueci? Ini yang nomor 1. Siapa Sueci semester depan? Nimen kei lai Zhongguo. Semester depan, next semester, kalian boleh datang ke Cina. Tao sheho, pada saat itu, wo zu jie nimen. Aku pergi jemput. Cie itu artinya jemput. Aku pergi jemput kalian. Wo zu jie nimen. Nomor 2. Diarti Cing Dania Permatasari.
Mbak Dania, cing nih tuh Isya. Nomor 2. Hati-hati. 星期六，是他的生日，到时候 Tahu seho. 他生 Isi. 日 Tahu seho. Pada saat itu. Tahu seho. 到时候我送给他礼物， Ah. Oh. Song. Kita. Liu. Oke. 最后一个，第三题，请谁读一下？请Pak GD， 请您读一下。第三题yang ketiga， Pak。我这个周末，我这个周末去上海，到时候我周末要 itu 见 weekend 你。 Pak. Ah, 可以。我这个周末去上海，到时候我去见你，可以，boleh Pak. 到时候我去见你boleh. Sampai pada waktunya aku pergi lihat kalian. 明白了吗？大家明白了？Ini 照相 udah ya, 照相 itu artinya mengambil gambar. Kalau misalnya mengambil satu gambar ngomongnya gimana? Chao i 照一照一张相，张相，照一个相 boleh, 照一张相 boleh. Jadi ini masalah measure word. Kalau misalnya kita nggak tahu measure word-nya foto apa, measure word-nya ini apa, itu pakainya ike aja nggak apa-apa. Ke itu lebih fleksibel. Tapi kalau kita tahu lebih bagus. Measure word-nya foto itu cang. Cao i cang xiang. Mengambil satu foto. Kalau mengambil dua, cao liang cang xiang. Contoh nomor 1. Nomor 1. Woman ichi cao ke xiang pa. Kita bareng-bareng, kita bersama ambil satu foto. Cao ke xiang pa. Kalau ngambil dua, woman ichi cao liang ke xiang pa. Ya. Kemudian yang kedua. Wo ken pengyou ichi cao le i zhang xiang. Kenapa pakai le di sini? Kenapa ada le-nya? karena sudah diambil fotonya. sudah diambil lah Ustaz. Betul. Kenapa le-nya nggak di belakang sini? Nggak di belakang siang? Kenapa le-nya nggak di belakang? Kenapa le-nya di sini? Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Karena grammarnya itu seperti ini. Dicatat. Grammarnya seperti ini. Subjek plus verb plus le plus objek. Jadi subjek dulu, 我跟朋友 subjek kan, ichi verb kan, ichi cao yang verb juga, cao mengambil, baru le telah mengambil, apa yang diambil, siang
Copian, gambar. Icang copian. Kalau ada jumlahnya, dikasih jumlah. Jumlah dulu, baru jumlahnya berapa. Apa, itu. Kayak gini ya. Boleh lagi kalau habis objek kita tambahin le lagi, boleh. Boleh, ditambah le lagi boleh juga. 我跟朋友一起照了一张相了. Boleh. Jadi le-nya ada 2. Tuh, paham ya? Lo dengar masih dengar aku jelaskan? Dengar, Kak. Oke, lanjut. Yang ketiga, Jing woman Zhao Zhang Xiang. Hao ma? Ini kalimat tanya ya. Oke. Paham ya? Bisa lanjut? Mingbai lo ma? 明白老师。明白了。我们继续吧。有意思itu artinya menarik. Lawan katanya menarik? Tidak menarik. Tidak menarik atau membosankan, boring. Itu apa bahasa Cinanya? 没意思。没意思。这个电影 tahu kan 电影 apa? Film ya. 这个电影很有意思。这个电影没意思。Film ini nggak menarik. 这个衣服 baju ini 很有意思， sangat menarik. Bagus ya, lucu itu. 这个衣服没意思， jelek. Wow, kan 没有意思。没有意思 itu boring, tidak menarik. Bukan puise ya. 学习汉语有意思吗? Nomor 1 nih. 学习汉语有意思吗? 很有意思。很有意思。很有意思吧。好的。在中国学习有意思吗？在中国学习，你们在印尼学习是吧？你们觉得哪一个有意思？在中国学习还是在印尼学习？在中国学习。在中国学习。Semua pada bilang 在中国学习。为什么呢？ Kenapa？ 因为对，因为如果在中国学习，我们可以练习，是吧？下课以后我们跟中国人聊天， sama orang Cina ngobrol ya. Ya, kalau di Indonesia sama siapa ngobrol? Yang pakai bahasa Cina? Sama dinding. Sama cermin. Sama cermin, sama diri kamu sendiri. Nggak ada yang benerin juga kalau salah. Ya. Jisu. Jisu Pak. Maafan tuh artinya tadi repot. Ya. Maafan itu adalah adjektif, kata sifat. Ya. Nomor 1, ada yang bisa baca? Ayo baca. Titi, Shui Tu. Siapa yang bisa baca? Jing ni tu Isha. Jing ni man tu Isha. 一般在食堂吃饭，做饭太麻烦。麻烦 tuh repot ya. 我一般在食堂吃饭. Aku biasanya makan di kantin. 做饭 masak, 太麻烦. Masak tuh sangat repot. Nomor 2, siapa yang bisa baca?
我从这儿去我们学校很麻烦。 Artinya, sekalian artinya coba. Congcar dari sini. Congcar dari sini Dari pergi ke sini pergi ke sekolah sangat merepotkan. Jadi dari sini pergi ke sekolah sangat repot. Entah nggak tahu repotnya, mungkin banjir, mungkin macet, nggak tahu lah repotnya apa. Yang ketiga, siapa yang bisa baca? Si Hui Tu. Si Hui Tu nah. 我读一下。填礼物太麻烦，送钱比较简单。顺礼物太麻烦，送钱比较简单。Memilih kado itu sangat repot. Ngasih duit itu lebih gampang. Jadi kalau ada teman kalian yang nikah, ulang tahun, gak usah kado-kadoan, repot. Milihnya bingung kan memilih apa. Nah, kasih angpau aja, kasih uang. Jadi artinya di sini memilih kado itu sangat repot. Ngasih uang lebih gampang. Suruh beli sendiri dia maunya apa. Betul. Saya juga kalau kalian ini ngasih kado juga nggak mau. Ngasih duit baru mau. Oke, kemudian Jentan artinya simpel. Sohanyu han Jentan. Bicara bahasa Cina sangat simpel. Sohanyu Jentan mah. Sohanyu Jentan mah. 你们先回答一下吧。说汉语简单吗？你觉得 50-50. Kok ada yang jawab 50-50? Oh, sohanyu 50-50. Sohanyu kok 50-50? Oke, Jentan gampang ya, bisa kita next saja. Oke, udah dibahas kemarin. Kemudian ada ini, eating. Artinya apa tadi eating? Pasti. Aktif. Eating. Ada yang mana tadi bilang? Eating. Saya nama ya, cacat. 你结婚的时候，我一定去参加婚礼。Kamu pada saat nikah, aku pasti pergi menghadiri pernikahanmu. 学习汉语一定要学习汉字吗？ Belajar bahasa Mandarin, apakah sudah pasti harus belajar Hanzi, nulis Hanzi? 学习汉语一定要学习汉字吗？谁会回答？回答一下，jawab dulu. Siapa yang bisa jawab? 学习汉语一定要学习汉字吗？是的。是的，一定。去朋友家一定要送礼物吗？去朋友家一定要送礼物吗？ Ayo. Pergi ke rumah teman harus ngasih kado nggak? Puiting ya, benar. Puiting. Emangnya apa ke rumah teman ngasih kado terus? Puiting. Yang terakhir. Sangke tersebut. Hah? Apa? Cuma orang kaya yang gitu. Iya, cuma orang kaya. Di Cina gitu. 上课的时候一定要说汉语吗？上课的时候一定要说汉语吗？说，回答。在中国一定，但是在印尼不一定。
哦，这种不一定，这印尼不一定，不是，不管在中国还是在印尼，我们一定说汉语，因为现在我们上什么课呢？我们上汉语课。Sekarang kan kita kan lagi belajar bahasa Cina, berarti iting dong. Mulai besok bahasa Cina apa? Gimana? Semayang. Mana? Lanjut. Panfa. Panfa itu cara. Cara. Ide itu siang fa. Ide itu siang fa. Kalau panfa itu cara. 这真是一个好方法. Ada yang tahu artinya? 这真是一个方法. 办法. 一个好办法. Ada yang tahu artinya? Ini benar-benar cara yang bagus. Ya, betul. Ini benar-benar cara yang bagus. Cen itu artinya benar-benar ya. Cen. Cara itu bahasa Cinanya ada fa, ada juga banfa. Sama fangfa. Nih. Ada dua. Sama artinya, cara. Banfa sama fangfa. Ya. Yang kedua, ce banfa puco. Artinya Cara puco ini artinya tidak apa? salah. Tidak salah, Bukan Ustaz. tidak salah ya, puco tidak buruk, lebih ke tidak buruk. Bukan tidak salah ya. Cuo itu kan salah. Tue itu benar. Ya, tapi kalau puco itu artinya tidak buruk, bagus berarti. Bagus. Not bad. Puco. Puco itu artinya ingat ya, ingat-ingat puco itu artinya tidak buruk. Bad. Yang ketiga, Nio sama fangfa, Nio sama panfa sama. Kamu punya cara apa? Wo ye meo panfa. Aku juga nggak ada cara. Wo me panfa. Paham ya? Hayo sejen. Woman tuh kewen bah. Kewen ini ada teks, ada kewen. Percakapan dua orang. Bisa nggak aku panggil dua orang untuk berdialog? Bisa ya? Hei. Hei mah. 可以，老师。我可以。哦，最后是男生Andre, Mas Andre buka mikrofon bisa? Bisa Kak. Oke, Mating 是女生吧？我去Mbak siapa? Ayo siapa? Saya Aku mau. 说名字啊，好的。Safira. Oke, Safira吧。Yuk. Ayo. Siapa tadi? Safira? Aku dulu nih. Ya, enggak. Cui Hao itu si Mas Andre. Cui Hao itu laki-laki aja. Matingnya perempuan. Oke. Ayo, mulai start. Yang lain dengerin ya. 你的中国朋友结婚，你准备了什么礼物？到时候我帮他们照相，然后送他们照片。你的礼物很有意思，你朋友一定喜欢。韩国人结婚的时候，你们一般送什么呢？亲戚朋友常常送钱，他们觉得买东西太麻烦，给钱简单。这个办法也很好。
大家明白了吗？明白了吗？明白了没有？Oke, aku bacain ya. Semuanya dengar ya. 最后 ngomong, 你的中国朋友结婚, teman Cinamu nikah. 你准备了什么礼物? Kamu udah persiapin kado apa? Mating jawab, 到时候 nanti, pada saatnya nanti. 我帮他们照相, aku bantu mereka ngambil foto. 然后我送他们照片, terus aku kasih mereka fotonya. 最后 bilang, 你的礼物很有意思, 你朋友一定喜欢. Kadomu sangat bagus, sangat menarik. Temanmu pasti suka. Terus Mating bilang, 韩国人结婚的时候, 你们一般送什么呢? Hanko itu apa? Hanko itu Korea. Orang Korea kalau nikah biasanya kalian ngasih apa? Terus dia bilang, Cinci, Pengyo, Changchang, Songjian, kerabat, teman biasanya sering ngasih duit. 他们觉得买东西太麻烦. Menurut mereka beli barang itu sangat repot. Kejen, jentan, ngasih duit tuh lebih gampang. Mating bilang, 这个办法也很好. Cara ini juga baik. Paham? 明白了吗？看懂了吗？明白了。啊，好的。问题，回答问题。第一题，马丁的中国结婚。Mating de Jongko Jehun. Ini Mating de Jongko Pengyo ya. Salah ketik ini. Mating de Jongko Pengyo Jehun. Mating Junpei Song Sema Liwu. Ayo, saya回答. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ada yang bisa jawab? Mating de Jongko Ren Jehun. 马丁准备送什么礼物？他送照片。啊，对的，他想送照片。第二题，结婚的时候，韩国人一般送什么礼物？Jawab dulu. 韩国人一般送什么礼物？钱，送钱。钱，送钱。你们国家呢？你们国家呢？ Negara kalian？ 你们国家呢？也一样，跟他们。送钱。哦，好的。Ayo, ada lagi nih. Ada lagi nih. Siapa yang mau baca? Mating cewek aja deh. Mating cewek, Cuyun laki-laki. Oke, Afni, Rizani ya? Iya, Lause. Iya, kamu buka kamera biar terlihat terus. Jadi aku begitu kamu ngomong kelihatan gitu. Ya udah. Kamu ceweknya, cowoknya. Ayo, habis baca ini kita siake. Cowoknya siapa? Cowoknya Arbi deh. Mas Arbi. Saya percaya. Sini tuh Isya. Hei ma. 可以了。可以，好的。中国人女生是马丁，男生是朱云。Kalau gitu dimulai dari Mbak Rizani. 开始。朱云，中国人一般什么时候送礼物？节日或者惊喜，朋友过生日，
结婚的时候，中国人一般都要送礼物。我现在要去朋友家，要带礼物吗？不带礼物也可以。我觉得还是带点东西比较好。我应该带什么呢？你可以带一点儿水果，也可以带一画书一束花。带好吃的东西或者酒。当然可以。大家明白了吗？我再读一遍. Aku baca sekali lagi ya. Dengerin ya. Mating 说，志云，中国人一般什么时候送礼物？志云说，节日或者经济hari ini或者yang aku bilang tadi atau yang dia bukan kalimat tanya, yang bukan untuk nanya, yang bukan untuk ngasih pilihan. Nah nih, jere hari besar atau wozi cinci atau kerabat. Pengyo kuosengre. Jadi hari besar atau kerabat teman yang berulang tahun. Jehun tesehou pada saat nikah. Jonggoren ipan to yao song liwu. Jadi katanya si Juyun ini, kami itu biasanya ngasih kado pada saat hari besar, ya, terus kerabat, teman ulang tahun pada saat nikah. Nah, kami orang Cina biasanya ngasih kado. Lalu Mating 说，我现在有去朋友家，有带礼物吗？ Sekarang aku mau pergi ke rumah teman. Perlu bawa kado nggak? Terus Juyun bilang, Putai, liwu ye kei. Gak usah bawa kado juga boleh, katanya. Mating 说，我觉得还是带点东西比较好。Menurutku masih perlu membawa sedikit barang, lebih bagus. Woingkai tai semana? Aku harusnya membawa apa? Nikai tai tiar suego. Kamu boleh bawa sedikit buah-buahan. Yekai tai isu hua. Kamu juga boleh bawa bunga. Tai hao chi de dongxi或者酒可以吗? Bawa makanan atau jiu tahu? Jiu itu bir, minuman. 带好吃的东西或是酒可以吗? Boleh nggak? Bawa makanan atau minuman bir, boleh nggak? 当然可以。现在都明白了吗？明白了。明白了。好。现在我给你们什么作业呢？我给你们什么作业？Bentar ya, aku lagi mikir nih buat kalian PR apa. Bentar. Kemarin udah saya kirimin ini ya, buku kan di ini, di apa? Di grup udah kirimin buku kan kemarin? Udah. Nah, bisa nggak kalian sekarang buka bukunya? Bisa? Bisa buka bukunya sebentar?
Bisa buka bukunya, teman-teman? Mas, Mbak semuanya? Bisa buka bukunya? Bisa. Kalau udah buka bukunya bilang ya. Halo. Hala. Takai lah. Atau bisa. Mesin takai. Cing takai pilih halaman 178. Aduh, bentar. Aduh, lemot lagi ini tuh. Ada ya. Udah dibuka halaman 178? Halo. Bukunya? Halo. Kerjain yang kerjain yang ini. Yang nomor 5, yang U, rom 5. Udah dibuka belum? Rom 5. Bentar ya. Aku ini deh, share screen buat kalian deh. Udah buka bukunya kan? Udah buka kan? Sudah. Sudah, Kak. Ya, kalian lihat share screen saya udah muncul belum? Sudah. Sudah, Kak. Udah. Nih, kalian buka nih halaman 178. Ini kalian kerjain yang nomor 5 ini. Nih, nomor 5 ini. Kelihatan? Ini. Yang nomor 5. Ini tuh make question with the given words of phrase. Ini tuh buat kalimat tanya dari tiap kalimat ini. Contohnya, ini pakai say itu artinya siapa. Jadi buat kalimat tanya. Contoh gitu ya. Nah, yang lain kerjain sendiri. Oh iya, Setien, maaf. Malaman ngantuk saya. Oke. Terima kasih. Ya. Kemudian yang 5 terus yang terus yang ini yang 5 ada 10 ya. Tadi yang Setien tadi ya. Terus Setien itu. Terus sampai 5 terus yang ke-6. 6 juga ya. Oke. Yang 6 juga. Yang 6 nih buat kalimat sendiri berarti. Bukan. Yang 6 ini iya. Ya, contohnya gini, contoh ya, nih contoh. Ini kan disuruh pakai ingkai ya. Jadi wo ingkai tai iban hanyu zedian. Itu ya. Contoh. Bikinnya wo ingkai tai iban hanyu zedian. Atau boleh juga wo ingkai song kei ni iban hanyu zedian gitu. Paham? Paham nggak? Nah gitu, seterusnya juga gitu. Wo juede pakai maafan. Wo juede zege zuoye PR ini hen maafan, PR ini sangat repot boleh. Nah gitu ya, seterusnya gitu. Jadi PR-nya ingat, PR-nya yang 5 sama yang 6. Oke? Oke? Buka bukunya di halaman 178 yang rom 5 sama yang rom 6 dikerjain ya. Kerjain di buku ya, seperti biasa. Iya, kerjain di buku tulis. Buku tulis aja karena kalau di sini kan PDF ya. Ya pintar-pintar kalian lah, kalian mau di screenshot terus diedit kalian nulis di situ boleh. Tapi enggak, jangan. Saya mau berantakan nanti. Enggak. Bukan masalah berantakan. Saya mau kalian juga latihan menulis. Jadi tulis di buku aja ya. Latihan tulis tangan. Kan soalnya ini latihan nulis juga. Oke? Oke. Soalnya ditulis juga apa langsung jawabannya? Kalau yang rom 5 itu jawabannya aja. Kayak yang nomor 5 ya.
Kalau yang nomor 6 itu sama soalnya karena dia satu kalimat. Paham? Paham. Oke. Deh ya, udah tahu PR-nya ya. Kalau yang nomor 5 sama nomor 6, yang 5 bikin kalimatnya langsung, jawabannya langsung. Yang nomor 6 itu bikin sama soalnya di buku tulis, di foto. Di foto, bikin grup kayak biasa. Oke, paham ya. 好吧，那我们就下课吧。下课可以离开，boleh boleh。晚安，再见。再见，拜拜。星